harusnya bayar 40.000 jadi 100. jadi bayar 100.000. Ada yang diuntungin nggak? Ada dong. Siapa? Orang malu. yang berbisik-bisik tadi. Ya. Jadi konspirasi itu Nah, kali ini Dialogia ingin mengangkat satu tema yang cukup sering dibicarakan, entah itu di platform YouTube ataupun media mainstream sekalipun, entah itu TV maksudnya. Tema ini adalah yang gue rasa dulu sangat nggak dibahas. Kayaknya tema ini kemungkinan nggak dibahas sama sekali kalau di TV. Tapi sekarang TV juga mengangkat tema ini. Nah, tema ini tentang teori-teori konspirasi. Nggak tahu deh, memang karena pandemi ini ngarahnya akhirnya ke sana atau gimana. Cuman saat ini memang demikian. Kali ini gue sudah sama teman gue, namanya Akbar. Akbar ini punya channel YouTube yang banyak dari channelnya itu, nggak banyak lah, ada lah beberapa ya, membahas tentang teori konspirasi, ya Bar ya? enggak juga. Ada beberapa maksud gue. Ya itu pandangan iya, orang. Itu pandangan, balik lagi, oke. Menurut gue ya, itu pandangan. Karena memang dibahas dan itu cukup banyak viewersnya daripada yang lain. Tapi menurut gue mau bertanya sih sebenarnya sama Akbar. Ketika kita nggak usah jauh lah bicara tentang teori apa yang dikonspirasi. Konspirasi itu apa sih sebenarnya? Itu kan pertanyaan orang ya. Teori konspirasi ini menurut lu itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, misalnya gini, teori konspirasi itu sebenarnya simple aja ya. Kalau gue sih supaya lebih Indonesia, gue nggak mau nyebutnya konspirasi, kita sebut aja teori permufakatan jahat gitu ya. Oke. Permufakatan jahat. Jadi konspirasi itu bisa diartikan permufakatan jahat. Nah, misalnya nih, lu karyawan sebuah kantor ya sekarang ya. Lu karyawan sebuah kantor. Lu disuruh bos lu di kantor, keran di kantor lu rusak. Terus lu beli di toko gua, lu datang kucuk. Hei Bar, ada keran nggak? Ada nih. Ini yang bagus nih 40.000. Nah, terus pas gua mau nulis bon, kan biasanya tuh kalau orang belanja dari kantor ya kan bikin bon, ya kan bikin bon, lu berbisik-bisik gitu ke gua. Agak pelan gitu nadanya. Bar, tulis 100.000 aja nih, kerannya bagus nih. Ntar itu aja gua bagi lu 20.000, 40.000-nya buat gua. Gitu, entar 40.000-nya baru buat lacinya gitu. Itu yang menurut lu kesepakatan jahat? Itu permufakatan jahat. Permufakatan jahat. Jadi kita udah bahas juga sebelumnya kan. Di konspirasi itu permufakatan jahat. Ada nggak yang dirugikan di sini? Ada. Siapa coba? Perusahaan lu yang menyuruh lu tadi beli keran tadi itu dirugikan. Yang dia harusnya bayar 40.000 jadi 100. Jadi bayar 100.000. Ada yang diuntungin nggak? Ada dong. Siapa? Orang malu. yang berbisik-bisik tadi. Ya. Jadi konspirasi itu berasal dari bahasa Latin, namanya conspirare. Itu berbisik bersama. Jadi berbisik-bisik gitu. Berbisik-bisik ya bisa aja untuk kekuasaan, untuk keuntungan, atau bergunjing juga bisa sebenarnya di konspirasi gitu. Untuk menjatuhkan satu pihak gitu. Tapi yang paling umum sih dari yang gue pelajari ya konspirasi ini adalah masalah uang tadi ataupun masalah kekuasaan. Berarti kan gitu. dalam skupnya adalah jahat ya. Konspirasi itu diartikan ke bahasa Indonesia bisa kalau padanan kata ya. Kita artikan itu permufakat jahat. Nah, yang dimaksud permufakatan jahat ini adalah hal yang teori itu yang dibahas atau orang yang menciptakan teorinya? Orang yang menciptakan teorinya sebagai orang yang mengungkap ada kejahatan di balik ini. Oke, berarti kalau misalnya kita bicara tentang bumi bulat datar lah misalnya. Ini maksudnya berarti teori bumi bulat itu yang dianggap jahat. Bukan teori bumi bulatnya, bukan orang yang percaya teori bumi bulat, tapi ada kalau yang gue pelajari itu ya. Itu ada elit yang diuntungkan dari teori bumi bulat tadi. Akhirnya membuat persepsi baru. Iya, itu yang ingin diungkap oleh misalnya kalau di Indonesia itu kita bisa lihat Bos Darling misalnya ya, dari Flat Earth 101. Nah, dia ini sebenarnya ya bukan fokus ke bumi bulat, dia fokusnya ke sistem keuangan. Tapi dia membuat ini trending. Fokusannya ya. Fokusannya, ini dibikin teori bumi datar dan bulat karena dia berpikir gini.
kalau langsung membuat video atau membuat dokumenter, membuat buku tentang sistem keuangan, walaupun orang tahu misalnya sistem keuangan ini merugikan Indonesia, merugikan rakyat, itu tidak apa ya, nggak bisa meruntuhkan kredibilitas elit tadi, katanya dia begitu. Jadi dia harus bikin lagi karena dia tahu tentang konspirasi atau permufakatan yang lebih jahat lagi, misalnya bumi datar, bumi bulat. Apa sih bumi datar ini? Dia menganggap bumi ini sebenarnya datar. Jadi bumi bulat ini hanya untuk apa, keuntungan sebagian orang. Iya, untuk keuntungan elit aja. Sebelumlah jauh kita bicara elit ya, karena memang kalau bicara teori konspirasi pasti hampir rata video yang gue lihat itu bicara tentang elit global. Itu gini ya, sejak kapan sebenarnya lu memahami? Oke, kita kemarin itu kuliah bareng, kayaknya kita memang udah pernah bicara ke sana. Kapan ya? Lupa. Waktu kedai kopi. Oh iya, kedai kopi ya masih ingat. Bicara. Jadi ceritanya kita kuliah bareng ya dulu ya. Oke. Nah, kita adalah selinting-selinting untuk bicara ke sana. Oke. Cuman gue nggak pernah tahu tuh, akhirnya lu memutuskan untuk belajar ke sana itu sejak kapan sebenarnya? Jadi sebenarnya triggernya itu jadi gue mau flashback lagi tahun 2010, tahun 2011. Jadi gue orangnya ini agak kritis ya. Jadi pada masa itu gue lihat ada Senturi misalnya, Senturi itu gue ngikutin ya zaman SBY ya, gue ngikutin itu dari gue kelas 2 SMP itu masih gue ngikutin banget, dan gue sangat itu benci banget sama SBY ya kan, karena apa sih ini ada permufakatan jahat juga kan sebenarnya itu ya. Kalau kita lihat sebenarnya itu permufakatan jahat juga nggak sih ya, yang diungkap oleh media itu, yang sampai sekarang dia nggak mau ngomong tentang itu kan? Iya. Terus? Nah itu dia, gue ngikutin itu karena gue nganggap ini adalah penting banget, dan itu kalau diungkap, nah gue ngikutin. Nah jadi pas SMP, lo ngerti ya, kita kan ada UN ya, ada UN. Dah di UN itu gue merasakan ada sesuatu yang janggal. Berarti SMP nih, trigger awalnya itu SMP. Jadi gue merasakan ada janggal. Mungkin gue nggak bicara detail. Mungkin lo tahu tentang kunci jawaban. Ya mungkin kalau yang angkatan milenials tahu lah ya. Yang UN-nya 2010, 2011, 2012. Ya itu sistemnya gimana? Gue nggak tahu kalau gue waktu itu di daerah ya. Jadi kita sebutlah misalnya anak-anak ini di doktrin terus, kamu harus belajar, harus begini, nanti tidak lulus. Nah, jadi orang tua gua itu agak pusing juga sebenarnya nyuruh gua belajar. Jadi kan orangnya gua agak malas belajar ya gitu kan. Agak malas belajar. Nah, habis itu sahabat kakak gua datang ke rumah. Dia bilang gini, ngapain belajar? Ntar gue lulusin ya. Aku yang lulusin gitu. Kan dia yang meriksa gitu kan. Dia yang meriksa itu maksudnya walaupun sistemnya komputer, tetap ada operatornya. Jadi ini sebenarnya rahasia sih sebenarnya. Gue nggak boleh nyebut lah, tapi karena udah lama gitu lah ya. Mungkin kalau kita anggap ini udah kadaluarsa lah ya, boleh rahasia yang udah kadaluarsa gitu ya. Tapi menurut gue semua orang Indonesia udah paham itu lah. Udah paham lah sebenarnya. Itu ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya. Nah, sudah habis itu juga dibagikan kunci jawabannya. Tapi kenapa kita disuruh belajar? Kita dibikin stres dulu. Dibuat ketakutan. Ketakutan dulu. Nah, sejak itu. Yang ada pun yang nggak lulus itu yang nggak ikut UN. Yang nggak ikut. Solusi ngambil pakai C. Iya, nah gitu. Nah jadi gue bertanya-tanya sama bokap gue, ini kenapa begini? Oh enggak, sebelum itu bukan gitu. Gue ngeliat begini, kenapa ini tidak diberitakan di media mainstream? Ini udah detail. Kasus Senturi dia bisa sedetail itu loh. Maksudnya tahu percakapan si BlackBerry Messenger siapa sih itu namanya, Anas Urbaningrum sama yang ceweknya itu dari Partai Demokrat. Lah kok ini tidak dibahas? Maksud gue apakah wartawan kita tidak maksudnya ini kenapa nggak dibahas? Ini masalah loh kalau menurut gua. Kita disuruh terus juga ngapain sih buang-buang waktu, buang-buang anggaran juga kalau menurut gua waktu itu. Ya kenapa nggak dibahas? Nah di situ gua mulai bertanya, apakah yang terjadi terhadap media kita? Nah habis itu kalau bahas media pasti ada kuasa media. Iya, ada kuasa media ya. Kalau kita bolehnya kita kuliah media ya, kita kuliah media ya. Setelah itu lu
kayaknya gue tahu kemarin itu masuk ke komunitas-komunitas begitu juga ya. Enggak, kita lanjutin lagi dari itu. Nah, jadi di tahun gua abis itu ya SMA, Lady Gaga itu sekitar tahun 2011 itu 2010 atau ya, gua masih SMA. Kelas 1 SMA masih ingat gua. Dia dicekal di Indonesia. Iya. Dicekal di Indonesia. Nah, gua Karena pikir teori konspirasi juga tuh kan? Enggak. Yang setiap dia show iya ada mata dajjal, ada iya. segini gini, apa Illuminati, nah gitu. Nah, gue ngeliat di sana ada Ahmad Dhani yang bicara. Gue lupa TV-nya apa. Cuma ada Ahmad Dhani yang bicara. Dia bicara tentang Illuminati dan Freemason. Gue sebagai penggemar Lady Gaga, gue kesel dong sebenarnya sama agamawan ini sebenarnya. Ngapain sih? Aduh, jenggot doang yang dipanjangin, goblok. Ini sebenarnya harusnya mendatangkan income bagi negara, apapun itu. Kenapa dilarang? Terus Ahmad Dhani bilang, coba share aja gitu tentang Illuminati di internet gitu. Nah, di situ gue mulai belajar tentang ini. Tapi kalau nggak salah Ahmad Dhani juga sempat diberitakan tentang ini ya, mata satu dan iya, mata satu dan lain-lain. Di situ gue mempelajari, dan gue mempelajari ini itu sebagai apa aja ya, sebagai ketidakpuasan gue setelah gue menyadari bahwa pas UN itu kenapa tidak diliput seperti Senturi yang gue ngikutin dari awal sampai akhir. Maksudnya gue tahu isi chatnya si Anas Urbaningrum sama si itu, tapi kenapa UN ini maksudnya karena bukan pejabat yang itu kali ya, kita nggak ngerti juga. Karena kita orang awam. Jadi sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan UN. Gue awalnya gue nggak mempertanyakan itu kenapa tidak ada di liputan, kenapa tidak dibahas. Gue masih ingat itu beritanya. Dia nyebut kunci jawaban dibawa oleh masing-masing. Ada sih disebut ada kunci jawaban di masing-masing siswa. Apakah itu berapa? Iya, lu ngerti lah maksudnya. Penonton ini juga ngerti lah. Itu udah gimana. Jadi sebenarnya pertanyaan gue aja, ini kenapa begini? Dan gue mulai mempelajari. Nah, di sana di teori-teori konspirasi yang pertama gue tonton itu Z Guys. Itu karya Peter Joseph dari Amerika. Itu dia bahas masalah sistem keuangan juga. Terus juga ada di Arifal, Pasetri, itu ada nama-nama kayak Sheikh Imran Hussein, David Icke. Dia dibikin oleh Norwegia sama, gue lupa satu lagi siapa namanya, Arcenar sama Norwegia. Dia orang Timur Tengah yang membahas tentang permufakatan ini. Ya, permufakatan ini. Dan gue kalau dipikir gue dicuci otak sama orang-orang itu, gak masuk akal, karena gue cuma nonton sekali, sedangkan gue nonton TV lebih sering. Menurut lu mana yang lebih masuk akal? Gue dicuci otak sama yang mana? Penguasa dunia lah artinya. Ya, penguasa dunia. Maksudnya kita, kalau gue sendiri ya, nggak dapat memang literatur yang pasti. Siapa sih World Bank siapa sih? Gitu-gitu tuh. Nah itu kan akhirnya gue sedikit males juga, apatis gitu ya. Iya, jadi apatis banget. Gue jadi males tuh bicara, apalagi tentang kebutuhan saat ini yang mulai banyak. Udahlah, nanti teori-teori itu nanti aja lah pelajarinya gitu tuh. Nah, lu kan mesti di bidang itu. Lu ngelihat itu gimana? Apa yang menyebabkan kebutuhan naik itu gimana? Apa yang menyebabkan kebutuhan naik? Apakah adakah spekulasi? Nah, itu harus lu itu sebenarnya udah dijawab oleh teori-teori permufakatan jahat tadi. Bahwa misalnya inflasi ini kan sebenarnya, kita bahas uang dulu aja deh. Uang yang ada di dompet lu itu dicetak sama siapa? BI itu punya siapa? Ya. Sebagian besar lu punya tadi kita udah bahas ini, lu punya literaturnya nggak yang bilang BI itu punya pemerintah Indonesia? Ya kalau lu mau cari ada aja sebenarnya. Kalau lu mau cari enggak maksudnya eksplisit gitu lu liatin misalnya. Lu pernah baca nggak atau enggak? Iya, gue pernah baca. Apa? Di mana? Enggak, itu cuma asumsi lu aja. Iya, akhirnya mengenal itu kan. Mengenal BI ini ya Bank Indonesia yang punya pemerintahan. Gitu. Iya, Bang, karena namanya gitu ya. Jadi, kalau kita runut ke belakang dulu ya. Kita bahas masalah zaman pra-kemerdekaan, apa sih setelah kemerdekaan. Tahun 45 Indonesia merdeka dari penjajahan dari VOC ya. Bukan VOC, Dutch East India, VOC sebelumnya. Hindia Belanda, merdeka dari Hindia Belanda. Dulu penjajahan secara fisik dan secara finansial. Mereka mau aja nggak ngelepas Indonesia? Nggak. Mereka melakukan agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua.
Setelah itu Indonesia diakui oleh Belanda tahun 49. Tahun 49 ada konferensi meja bundar. Nah, di konferensi meja bundar ini, lu tahu nggak apa yang disepakati? Kesepakatan mencetak mata uang juga ada ya? Ada. Jadi sebelumnya tahun 45 Indonesia merdeka, 46 Presiden Soekarno itu membuat BNI 46, jadi Bank Sentral Bank Negara Indonesia, disebutnya menerbitkan ORI, Uang Republik Indonesia, kalau nggak salah gue gitu. Nanti bisa dikoreksi aja. Itu di backup, jadi uang itu dicetak berdasarkan ada jaminan emas dan peraknya. Jadi ada jaminannya. 1 rupiah itu ada jaminan setengah gram emas kalau nggak salah, segitu. Nah, kalau setelah setelah perjanjian KMB itu menyepakati BNI 46 itu tidak lagi mencetak uang rupiah, terus digantikan dengan Dijavas Bank. Dijavas Bank itu bank milik pengusaha-pengusaha Jewish yang ada di Indonesia, itu diganti namanya jadi Bank Indonesia. Yang kedua, Indonesia harus mematuhi IMF dan World Bank dalam mengelola ekonominya. Oke. Dan ketiga, Indonesia harus mencicil kembali hutang-hutang Hindia Belanda gitu selama perang atau sebelumnya. Gitu. Jadi yang awalnya uang ini ada backup emasnya, ada backup peraknya, tidak ada backup lagi. Jadi bagaimana dengan sistem IMF dan World Bank ini, gimana uang dicetak? Aku mau nanya, kalau lu tahu nggak tentang pembayaran apa namanya? Iya, misalnya segala macam. Ya? Misalnya gini, kita analogikan aja ya. Lu Indonesia, gua misalnya IMF, World Bank gitu, Bank Indonesia gitu ya. Nih, gua kasih lu nggak boleh nyetak duit sendiri. Gua kasih lu duit 100.000 rupiah. Lu Indonesia, lu edarkan di seluruh Indonesia. Sedangkan yang 100.000 ini hutang ya? Iya. Hutang. Ada bunga gitu. Ada bunga. Taruhlah bunganya 2%. Jadi totalnya berapa yang harus dibayar? Berarti 102.000 rupiah. Sedangkan uang yang ada di lu 100.000. Gimana lu bisa bayar 102 ke gua? Jadi lu ingin melakukan pembangunan lagi gimana? Oke, berarti duit kita limitnya segini nih. Gitu. Iya, berarti lu harus ngutang lagi, nambah lagi gitu maksud gua. Jadi ya sebenarnya kita agak mubazir juga sih sebenarnya, ribut masalah cebong, kampret, ataupun apa. Iya, karena sebenarnya ini udah dari sistemnya. Dari sistem ini bukan cuma ada di Indonesia, ini ada di seluruh dunia. Jadi kita bahas dulu uang misalnya. Uang itu zaman Rasulullah, zaman dulu cuma emas ya, emas dan perak ataupun ya hal-hal yang mengandung nilai intrinsik kayaknya beras itu bisa. Uang itu kan sebenarnya barter. Apa sih barter? Jadi nilai tukar. Iya, nilai tukar. Nah, kalau nilai tukar ini mereka yang nyetak gimana? Mereka bisa seenaknya aja. Lagian tadi dari sistem yang tadi kita nggak bisa akan terlepas. Kita akan harus terus berhutang. Ganti presiden pun 2024 akan berhutang lagi. Ini terjadi termasuk Amerika ya. Amerika itu lebih parah lagi. Mau bayar hutang yang saat ini atau terus nambah hutang ya?